Setiap hari, kita membuka media sosial, membaca komentar, dan mungkin ikut menuliskan pendapat kita di sana. Kita merasa bebas berbicara, bebas berpendapat, dan bebas menilai orang lain. Namun, pernahkah kita benar-benar bertanya, apakah ruang diskusi digital yang kita gunakan saat ini sudah menjadi ruang yang aman dan sehat bagi semua orang? Atau justru, tanpa sadar, kita ikut berkontribusi pada konflik, kesalahpahaman. Halo, kami dari kelompok F. Kami ingin mengajak Anda melihat hasil riset kami tentang pengembangan platform diskusi digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana perannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada SDG 11 dan 12. Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Media sosial, forum daring, dan platform berbasis komunitas memungkinkan siapapun menyuarakan pendapat tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, hal ini merupakan kemajuan besar dalam demokratisasi informasi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membawa tantangan yang serius. Berdasarkan hasil pengamatan kami, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini semakin sering terjadi di ruang digital. Ketika perbedaan pendapat tidak diiringi dengan etika komunikasi, diskusi berubah menjadi konflik, sehingga ruang digital yang seharusnya menyatukan justru menjadi sumber perpecahan sosial. Masalah ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknologi semata. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ruang digital memiliki peran yang sangat penting. SDG 11 menekankan pentingnya menciptakan komunitas yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sementara SDG 12 mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, platform diskusi digital seharusnya tidak hanya menjadi tempat berbicara, tetapi juga ruang belajar, ruang saling memahami, dan ruang membangun kepercayaan sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian kami berfokus pada satu pertanyaan besar. Bagaimana platform diskusi digital dapat dikembangkan agar tetap menjamin kebebasan berpendapat, namun juga menjaga etika, keamanan, dan keberlanjutan sosial. Secara khusus, kami ingin melihat bagaimana desain platform dapat mendorong partisipasi yang inklusif dan bertanggung jawab. Bagaimana strategi moderasi dan edukasi digital dapat menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta bagaimana pengembangan platform diskusi digital dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs 11 dan 12. Dengan kata lain, riset ini berusaha menjawab tantangan nyata yang kita hadapi sebagai masyarakat digital. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kami juga mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi di berbagai platform diskusi digital seperti Reddit, Kaskus, Quora, dan media sosial lainnya. Dan kami juga melakukan wawancara dengan pengguna aktif, moderator komunitas, serta pihak yang memahami literasi digital ini. Melalui proses ini, kami tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami pola komunikasi, cara pengguna merespon, bagaimana perbedaan pendapat, serta bagaimana sistem moderasi bekerja dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini membantu kami melihat realitas ruang digital apa adanya, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi sosial itu sendiri. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di era digital seringkali tidak diimbangi dengan literasi dan kesadaran etika. Banyak pengguna belum sepenuhnya memahami bahwa setiap komentar dan unggahan memiliki dampak sosial. Rendahnya literasi digital dan lemahnya kontrol etika menjadi faktor utama munculnya ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa ketika pengguna diberikan edukasi yang tepat dan sistem moderasi dijalankan secara konsisten, kualitas diskusi dapat meningkat secara signifikan. Artinya,
permasalahan utama bukan terletak pada kebebasan berpendapat, melainkan pada bagaimana kebebasan tersebut dikelola. Kami juga mempelajari beberapa platform diskusi digital yang berhasil menciptakan ruang digital yang relatif lebih sehat. Reddit misalnya, memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi ujaran kebencian, namun tetap memberikan ruang bagi komunitas untuk berperan aktif dalam moderasi. Quora menerapkan sistem pelaporan yang melibatkan pengguna dan moderator secara bersama-sama. Dari studi kasus ini, kami menemukan bahwa keberhasilan platform tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh keterlibatan komunitas. Ketika pengguna merasa memiliki tanggung jawab terhadap ruang diskusi, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga penjaga nilai dan etika. Platform diskusi digital yang inklusif dan bertanggung jawab memberikan dampak nyata terhadap pencapaian SDGs 11 dan juga 12. Ruang digital yang aman dapat memperkuat kohensi sosial, mengurangi konflik, dan mendorong kolaborasi lintas kelompok. Selain itu, perilaku konsumsi informasi yang bertanggung jawab membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat pertukaran pendapat, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan platform diskusi digital tetap ada dan tidak bisa diabaikan. Teknologi moderasi saat ini masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks budaya, bahasa lokal, serta makna implisit dalam percakapan digital. Selain itu, bias algoritma dapat berdampak pada kebebasan berekspresi jika tidak dikelola secara transparan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pengembangan sistem moderasi yang lebih adaptif dan kontekstual, penguatan literasi digital melalui kolaborasi lintas sektor, serta kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Semua pihak, mulai dari pemerintah, pengelola platform, hingga pengguna, memiliki peran penting dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jika kita menginginkan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, maka ruang diskusi digital juga harus dibangun dengan nilai yang sama. Kebebasan berpendapat bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga ruang bersama. Melalui pengembangan platform diskusi digital yang etis dan partisipatif ini, kita tidak hanya mendukung pencapaian SDGs 11 dan 12, tetapi juga membangun masa depan digital yang lebih manusiawi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.